Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-hadi minadh dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula mulyakaken sedaya para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para ustadzat, para pejabat pemerintah ingkang rawuh baik sipil, militer maupun Polri yang dimuliakan oleh Allah, para santri, santriwati madrasah Ar-Risalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Anwar Mansur atalallahu umrohu fi sehatin wa afiyah. Mugi-mugi Kiai Anwar Mansur diparingi sehat lan panjang umur. Ingkang kawula mulyakaken Yai Ma'ruf lan sedaya para kiai, para masyayikh Lirboyo lan para nyai ning Aina dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo yang dimuliakan oleh Allah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama bersolawat. Sing tak rungokno mang ya jamalu ya jamalu. Aku wedi gak iso move on. Dan ini disengaja apa gak ngerti aku. Yang baru saja kita puji dan sholawat kepada Nabi Muhammad di malam 1 Rabiul Awal. Malam ini adalah malam pertama bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bulan ini mulia karena Rasulullah SAW. Maka kita umat Islam pun bahagia dengan masuknya bulan yang mulia ini, karena bulan ini adalah bulan yang mempunyai jasa paling besar. Dengan lahirnya beliau Nabi Muhammad, kita pun menjadi umat beliau Rasulullah SAW. Makanya nek pas bulan Rabiul Awal umat Islam harus betul-betul bersyukur kepada Allah dengan merayakan hari lahirnya beliau Nabi Muhammad. Kula lan panjenengan sedaya nek pun bulan Agustus ngerayakno Agustusan, sebab nopo syukur datang Gusti Allah atas kenikmatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi 12 Rabiul Awal adalah kemerdekaan alam semesta. Maka harus lebih dimeriahkan daripada bulan dan hari lainnya. Hingga para ulama berkata malam 12 Rabiul Awal malam yang paling mulia untuk kita umat Nabi Muhammad. Lebih mulia dari Lailatul Qadar, Beb? Nggih. Lebih mulia dari malam lebaran, nggih. Kok bisa? Bisa. Sebab Lailatul Qadar, malam lebaran itu malam-malam tidak akan datang kalau tidak ada malam 12 Rabiul Awal lahirnya beliau baginda Muhammad.
Maka semua malam yang mulia datang setelah lahirnya beliau Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya setiap daerah mempunyai kebudayaan tersendiri dalam memeriahkan bulan lahirnya Rasulullah. Di Afrika itu kalau sudah bulan Rabiul Awal, mereka memasang bendera di depan rumah-rumah mereka, Muhammad Rasulullah. Jadi orang-orang anak-anak kecil ini tahu semua, iki pasti bulan Maulid. Nopo? Bendera sudah dikibarkan, tanda ini bulan Maulid. Di Banjarmasin juga begitu. Saya keliling mulai dari Aceh. Di Aceh mulutan 40 dino. Bayangno. Coba aku dadi kiai ndek kono lak sugih aku. 40 dino mulutan. Saya pernah diundang ke Aceh. Mereka berkata kami maulid itu Beb 40 hari. Loh kok bisa, kenapa? Gini ceritanya Beb. Dulu kita diserang Portugis. Kita minta bantuan Sultan Abdul Hamid yang ada di Turki, di Istanbul. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengirimkan kepada kami senjata. Akhirnya dengan senjata itu kami perang dengan Portugis dan kami menang mengusir penjajah. Kami kumpulkan emas di Aceh Beb. Orang-orang punya emas saya kumpulkan semua. Buat apa? Memberi imbalan kepada Sultan atas bantuan senjata. Kemudian ketika saya kembali ke Istanbul, kami berikan emas-emas tersebut kepada Sultan. Sultan berkata, bawa balik itu emas. Saya nggak butuh kau bayar dengan emas, tapi gunakan emas ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sampai habisnya emas ini. Akhirnya orang Aceh itu pulang, emas dibuat mulutan bendino sampai entek emas. Entek emas pas 40 hari. Bu, dadi nek mulutan itu bondone emas. Sampai nek bulan Maulid ngene gelangmu dolen. Kalung, cincin. Nggih, 40 hari. Subhanallah di Aceh, saya baru tahu. Mereka memeriahkan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Di Banjar itu hadirin, saya kalau diundang di Banjar itu, kalau di masjid itu yang namanya karpet iki gak ketok, buah-buahan kabeh. Kalau tanglet iki masjid no pasar buah. Masjid Beb, lo kok sampai kayak gini? Ngapunten Beb, ini ajaran guru-guru kiai-kiai kami. Nek wis bulan Maulid, kita yang panen jeruk bawa jeruk, yang apel bawa apel. Sing ojo nggo duren ae. Kabeh buah-buahan dibeto. Kemudian kita belajar bahwa kenikmatan ini enggak datang semua kalau tidak ada wujud Nabi Muhammad. Bukankah Allah berfirman, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku enggak menciptakan alam semesta. Beb, apel niki Beb, buah-buahan ini, pisang ini, semua kenikmatan tidak akan ada tanpa wujud Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teng Gresik nek mulutan niku wonten benang ditaleni niku lho. Dhuwit 2.000-an. Anak-anak kecil ngenteni mahalul qiyam. Nek wis asrokol wong colot dhuwit niku direbut. Mulai ono sing nggo 10.000, ono sing nggo 15.000. Kemudian setelah pulang ngomong mbek Pak, kanu mulutan maneh apa? Nggih. Anak itu dididik untuk bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Buah-buahan, uang yang ditempel ini bukan menjadi tujuan. Tujuannya agar anak-anak dan generasi kita bahagia dan betul-betul menyambut hari lahirnya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi maulutan yang akan datang di aula muktamar niki ono benang. Duweke 100.000-an. Sumpah aku melok rebutan. Jadi ini semua adalah takbir, mengungkapkan kebahagiaan atas lahirnya beliau Nabi Muhammad. Ar-Risalah
malam ini mengungkapkan kebahagiaan, ngundang niku jamalu niku mau. Maka insya Allah malam bulan Maulid ini menjadi malam yang paling berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Semakin kita memeriahkan Maulid, semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti diundang teng daerah Gondang Legi Malang niku maulutan. Sepi. Kalau sampai bingung nih mulutan apa tahlilan. Kemudian ketika saya tanya, ngapunten memang kurang begitu meriah. Lho mulutan kudu meriah. Nek wis mulutan gak meriah terus gawe apa? Gunane mulut itu falyafrahu. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa bidzalika falyafrahu, bahagia, ungkapkan kebahagiaan. Oh ngoten nggih Beb nggih. Buat yang meriah. Niku kula ceramah tak selentiki ae. Begitu saya pulang, belum 1 bulan kula ditelepon diundang maulutan tahun ngarep. Kalendere durung metu iki. Loh, jangan ngundang sekarang, nanti 3 bulan sebelumnya. Mboten Beb. Saya akan buktikan maulid yang akan datang meriah. Wah, niki boleh. Ya wis tak cateti, diundang. Setelah 11 bulan mulutan datang lagi, Masya Allah. Montor kula niku dindek 100 meter sadurunge majelis. Wonten dramben. Kula niki dikarak karo dramben. Dikongkon mudhun melaku 100 meter. Lah ya lumayan toh. Pun melaku 100 meter, begitu sekitar 20 meter sebelum majelis, mercon subhanallah kayak perang di Suriah ngono. Dau. Kula sampai wedi ono sing nyasar kena kula niku. Iki meriah, tapi kemeriahan nek kobongan terus piye? Saya mau buktikan Beb, ya wis alhamdulillah, Masya Allah. Seperti itulah kita umat Nabi Muhammad mengungkapkan kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita nggak mampu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah buat maulid seperti Lirboyo besar seperti ini, minimal kita buat maulid 12 Rabiul Awal di musola atau di kampung atau di rumah kita. Kita buat maulid agar anak kita ini tahu ini bulan mulia, bulan lahirnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka niku mugi-mugi bulan Maulid niki menjadi bulan awal dari kemenangan umat Islam dan jauh dari segala musibah dan petaka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita bicara maulid Nabi, gak akan lepas dari bagaimana kita mencintai Rasulullah. Mengenal dan mencintai Nabi. Kita punya kewajiban dan Nabi juga punya kewajiban. Nabi punya kewajiban atas kita. Dan kita punya kewajiban atas Nabi Muhammad. Napa kewajibanin Nabi? Tablighur risalah. Nyampe no risalah Gusti Allah. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Hajjatul Wada, di akhir-akhir sebelum meninggal, Nabi Muhammad ketika haji terakhir mengumpulkan segenap para muhajirin dan ansor. Bertanya, ayy yaumin hadza, iki dina apa, iki saat apa, tempat apa, ini adalah haram, ini adalah yaumun nahar. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, sejak hari ini jangan kalian saling membunuh, jangan saling mencaci maki, darah kalian satu dengan yang lain haram, harga diri kalian satu dengan yang lain haram, disampaikan semua. Terakhir Kanjeng Nabi mengatakan, hal ballaghtu, apa saya sudah menyampaikan semua risalah ini? Kemudian mereka berkata, qalu bala, sampun Gusti Kanjeng Nabi. Diulangi, ditakkid oleh Rasulullah, hal ballaghtu, apa aku sudah menyampaikan? Bala ya Rasulullah, hal ballaghtu, dibaleni ping 3 kali Kanjeng Nabi.
Kemudian mereka menjawab, bala ya Rasulullah, sudah Kanjeng Nabi. Kemudian beliau mengangkat tangan kepada Allah ke langit dan berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikan risalah ini dengan sempurna-sempurnanya. Jadi kewajiban Nabi kepada kita selesai. Enggak ada kurangnya sama sekali agama yang dibawa beliau Nabi Muhammad. Urusan apa yang enggak kita diajari oleh Kanjeng Nabi? Ogomondi yang lebih terperinci dalam syariat daripada agama yang dibawa Nabi Muhammad. Nabi sopo sing ngajari sampai ya apa carane lungguh nek jeding. Bagaimana kita makan, bagaimana mengunyah, bagaimana masuk kamar mandi, sampai hal yang sedetil apapun diajarkan oleh beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados kewajiban Kanjeng Nabi niku sempurna. Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sampun. Dan kita nggak bisa membalas jasa kepada beliau Nabi Muhammad. Loh Kanjeng Nabi niku giurannya juga banyak. Nopo giurannya Kanjeng Nabi? Ketika Rasulullah menyampaikan risalah, pertama Kanjeng Nabi nggih dilokno edan. Dilokno sahir, paranormal, dukun, dihina, dicaci maki. Setelah semakin merebak dakwah Nabi Muhammad, setelah dakwah Nabi Muhammad SAW semakin banyak pengikutnya, mulai ketakutan. Giuran yang kedua, niku diparingi giuran. Nopo? He Muhammad, wis ngene ae, ndekno ceramahmu, ndekno dakwahmu. Nek kon kepingin duit tak dadekno wong sing paling sugih. Niki Kanjeng Nabi digiur dengan harta. Kon tak kei duit. Nek giurane ulama nggih ngoten duit. Nggih. Tak kei duit. Tapi endeken ceramahmu. Jangan katakan yang hak itu hak. Jangan katakan berhala kami salah. Tak kei duit. Kalau kau ingin kekayaan, nek kon kepingin jabatan, jangan lagi presiden. Aku jadikan kau orang yang paling tinggi kedudukan di antara kami. Dikei jabatan. Digiur yang kedua. Giuran yang ketiga, nah ini sing paling repot. Nek kon kepingin rabi maneh tak rabikno. Niki kiai sing rada gak kuat sing terakhir. Giuran nek duit cek kuat warok. Jabatan warok. Tapi nek rabi ini paling gak warok. Nih, ya Allah. Apa Nabi Muhammad menjawab mereka? Rasulullah menjawab, "Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr wallahi ma taraktuh." Kalau jangan lagi jabatan, tapi matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan risalah yang aku diperintahkan untuk menyampaikannya, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Setelah Rasulullah melewati itu semua, sempurnalah kewajiban beliau menyampaikan risalah baginda Muhammad. Nah sekarang selesai. Kewajiban Kanjeng Nabi pun selesai. Sekarang tinggal kita, apa kewajiban kita atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nopo kewajiban kula kali panjenengan? Sing pertama kewajiban kula kali panjenengan adalah taat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Wa man yuti'illaha war rasul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Taatlah kepada Allah dan Rasul, atiullaha wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan lakukan. Semampu kalian. Haji kalau bisa berangkat, kalau belum tunggu sampai kau mampu. Kemudian hadirin, ketika kita diperintahkan, kewajiban kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jangan lagi mikir-mikir.
Kula ini kadang-kadang kalau umat Kanjeng Nabi zaman sakniki bingung. Nek nang dokter pas loro nang dokter dikei resep sami'na wa atokna. Dokter maringi resep loro nopo kula niki flu gak waras-waras iki tak resep. Langsung didelok gak, diambil resepnya dimasukkan ke apotek ditebus piro ae regone. Gak kakean ngomong, gak kakean protes, sami'na wa atokna. Tapi nek perintahe Kanjeng Nabi zaman saniki wong wis mulai wani nantang atau berani mengkritisi. Wis gak mani sami'na wa atokna tapi sami'na wa pikir-pikirna. Betul lah iki. Bener ah. Niku lak zamane Kanjeng Nabi saiki lak beda ah. Rungokno. Kanjeng Nabi sampun dawuh, "Mana haitukum anhu fajtanibu," sing tak larang jauhkan, yang aku perintahkan lakukan. Innama ahlakal ladzina min qablikum, tak kandhani umat-umat biyen niku ajur, umat-umat terdahulu binasa, kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, karena mereka dulu banyak komen, banyak mengkritik dan berani berbeda dengan nabinya. Dan ini hati-hati. Aliran-aliran seperti ini sudah mulai ada dan berani menentang Rasulullah. Hadis yang sahih, yang benar riwayatnya pun mereka berani tentang apabila enggak masuk di akal. Akalnya sopo? Anda merasa punya akal? Anda merasa lebih pandai daripada wahyu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Padahal Nabi Muhammad tidak berkata apapun kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini kemerosotan umat Islam saat ini adalah mereka sudah mulai berani mengkritik apa yang diajarkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Banyak sekarang ini perempuan berkudung. Lewis jenengi kudung niku yo, ulama 4 madhab berkata sama. Yang namanya aurat itu buat perempuan itu ulama beda pendapat. Madhab Syafi'i kali madhab Imam Ahmad bin Hambal itu perempuan semuanya aurat, wajahnya pun aurat. Makanya wonten sing gawe cadar. Cadar bukan adat Arab. Ojo ngajari Imam Syafi'i mbek Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i ini 7 tahun hafal Quran. 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik. 15 tahun mufti di mazhab Imam Malik. Anak kula kali sampean 15 tahun sik dunan PS ae. Lah niki Imam Syafi'i wis dadi mufti umur 15 tahun. Terus kok ya wanine niki lho ngrasa luwih pinter teko Imam Syafi'i. Mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, perempuan itu semuanya aurat kecuali wajah dan tangan. Ngaten. Kemudian Imam Baijuri mengatakan, likathrat khurujihinna ila suq, karena banyaknya perempuan zaman sekarang itu yang bekerja kemudian ke pasar, maka saya taklid Imam Syafi'i, ashabu Syafi'i mentaklid mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan wajah dan kedua tangan bukan aurat. Itu yang kita pegang. Tapi nek sing jenenge gak kudungan, gak apa-apa, gak ono mazhab blas. Gak ono mazhab blas niku. Makane monggo kerudung ini dijaga sebagai bukti taat kula lan panjenengan dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kudungan. Lagian perempuan itu dengan kudung tambah ayu. Nek kula perhatekno nggih, wong wedok niku nek sing ayu dikudungi tambah ayu. Nggih. Nek sing gak pati ayu dikudungi lho ketok ayu. Sing elek niku lho dikudungi lumayan. Dadi wong kudungan niku minimal lumayan, gak ono sing elek. Nek wong ayu diumbar diudani, terus dikei lipstick Masya Allah 2 cm tebele. Dikei bedak sampai kayak semen Gresik. Nggih. Wong wedok niku nek terus gak jilbaban, sing ayu ketok gak pati ayu.
Sing gak pati ayu diudani ketok elek. Napa maneh sing elek? Wis elek numpak sepeda motor, celana cekakan, kaos kutange bapake digawe maneh. Niki sing ngerusak moto. Tolong kandhanono wong-wong ndek dalan niku. Wis delok kon iki dosa rusak maneh motoku. Nggih. Masya Allah. Kita diperintahkan taat kepada Allah dan taat kepada baginda Muhammad. Dan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad hakikatnya adalah taat kepada Allah. Wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yumgati. Siapa yang taat kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah. Barang siapa yang maksiat kepada Nabi Muhammad berarti maksiat kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sing taat dalam segala hal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat dalam segala hal. Lelaki juga seperti itu. Coba nang dindi mbok yo beto siwak. Niki siwak niki sunai Kanjeng Nabi sing mboten nate ditinggal sampai Kanjeng Nabi pas sedo niku lho. Waktu di sakratul maut yang ditanyakan siwaknya mana? Kanjeng Nabi takon siwake ndi? Gak takon ndi ji samsuku. Langsung dikantongi rokok tok ae. Ganteni coba siwak. Siwak niki walaupun seperti ini harganya murah, tapi kata Nabi Muhammad mardhatun lirabb, ini adalah hal yang memancing ridha Allah, wa maskhatatun lisyaitan, dan membuat murka setan. Jangan meremehkan siwak. Wong lanang nang dindi coba tuku siwak. Dibawa siwak, nek sembayang siwakan. Untuk apa? Bukti taat kita kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya sembayang teng masjid nggih para bapak. Sembayang nek saged niku 5 waktu di masjid. Kita para nahdhiyin niki agak jarang ke masjid, makanya masjid kadang-kadang direbuti mbek wong-wong sing gak karu-karuan. Golongane PJMM niku suka ngerebut masjid. PJMM Persatuan Jenggot Morat Marit. Hati-hati. Engko lek wis direbut ngamuk-ngamuk, iku masjidku direbut, lah kok nang ndi? 5 waktu di masjid. Ngapunten nggih niki khususnya para masyayikh Lirboyo. Para masyayikh Lirboyo, saya kemarin ikut pesantren kilat dengan ulama namanya Syekh Muhammad Ba'atiyah. Saya lihat seperti ini. Kulo kali panjenengan para masyayikh, para ustadz Lirboyo, ya, saya wajih khitabi kepada para asatid agar memang betul-betul bisa nantinya mengajarkan kepada santrinya. Kita ini sudah pasti benar. Kita ini sudah pasti benar. Jalan kita ini jalan sawadul a'dham. Mayoritas umat Islam sedunia ini sama dengan kita. Saya kumpul ulama sedunia di CETS-nya 2 tahun yang lalu. Mereka sepakat, subhanallah, kesepakatan mereka bahwa ahli sunnah adalah mereka yang berpegangan dengan akidah Asy'ari atau Maturidi, atau berpegangan dengan 4 madhab, atau bertasawuf dengan tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Dan itu semua sebelum ulama sak donya kumpul nang ngene Rusia nang CETS-nya sudah ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab Hasbullah dalam tahtidnya NU. Kita ini sudah pasti, kita ini benar. Kalau kalian panjenengan ini pasti. Saya berani yakin. Sebab nopo buktine pun wonten para wali-waline Gusti Allah niku nahdhiyin. Yang ada di hadapan kita ini sudah jelas. Para habaib sudah jalannya sama, para kiai ya sudah seperti itulah mereka, Asy'ari, Syafi'i, Sufi. Cuman maaf, suburnya aliran-aliran yang aneh ini karena kitanya yang salah. Kalau istilahnya beliau mengatakan akhadhu minnal iltizam. Berpegangan dengan syariat ini diambil oleh mereka. Kita ini sudah benar, tapi sayang kita ini meninggalkan sunnah. Lho ngapunten. Masjid iki sing 5 waktu sing sembayang ya wong-wong iku. Kula kali panjenengan sembayang ndek omah.
Jenggot ini sunnah. Mereka yang jenggoten, kita yang nyukur. Cingkrang niki sunnah. Tapi kita yang nggak cingkrang. Mereka yang cingkrang. Akhirnya seakan-akan mereka itu yang salah jadi benar. Kita yang benar jadi salah. Karena istiqomahan diambil oleh mereka. Jenggot sunnah. Kanjeng Nabi, Imam Ghazali, semua pakai jenggot. Mbah Hashim, semua pakai jenggot. Sunnah. Makanya sampai nek wonten jenggot pelioron tapi sing api, ojo morat-marit. Ojo telu siji ngalor siji ngidul. Nggih, terus lek mangan ana upone nek ngono. Nggih, iki malah enggak boleh yang seperti itu. Sing bersih, nek jenggoten sing rapi. Kanjeng Nabi itu selalu merapikan jenggotnya. Nggih ngoten, cingkrang itu kok cingkrang sing nemen-nemen niku lak kebanjiran arek. Cingkrang niku pokoknya di atas mata kaki. Sebab ngene lho, wong biyen niku zaman jahiliyah niku nek ate sombong, sarunge didawakno. Tapi sekarang kan sudah enggak. Kan setiap hukum taduru ma'al illah, hukum itu ada illahnya. Kalau wujudan wa adaman, ada dan tidaknya tergantung illah. Makanya kita dalam fikih Syafi'i mengatakan isbal makruh, enggak haram seperti mereka. Tapi kalau dengan sombong-sombongan jadi haram, tapi nek gak sombong-sombongan makruh. Itu isbal. Mereka mengatakan isbal itu haram mutlak, sombong gak sombong tetap. Kalau kita tidak. Tapi tetap sunnahnya itu diangkat sampai di atas mata kaki. Lah kula kadang-kadang ya bingung. Wong sing garakno isbal haram niku wong-wong biyen niku wong jahiliyah nek sombong, gamise niku didawakno. Kayak penganten niku. Niku tambah dawa tambah sombong, nundukno lek kaine wakeh stoke ndek omahe. Jadi mau sombong-sombongan. Tapi itu zaman dulu. Sayyidina Abu Bakar niku rada kurus, lek gawe sarung melorot terus. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lah kula niki ya mlebet neraka, sebab napa? Lah ya apa sarungku melorot terus?" Akhirnya nutupi mata kaki. Bukan untukmu ini ya wahai Abu Bakar. Bukan, karena mereka dengan sombong, kau enggak dengan kesombongan. Jadi intine sing diharamno niku sombongi. Nek wong-wong duduk celonone, lah mau apa masuk akal? Coba sampean coba pikirlah. Gusti Allah mengadili seorang hambanya. Hei hambaku fulan. Iya. Malaikat lebokno hambaku neraka. Malaikat takon, "Lho sebab apa? Celonone kedawan." Masuk akal? Mosok mlebu neraka gara-gara celonone kedawan. Nek lebokno neraka napa? Sombong. Masuk akal? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithla dzarratin min kibir. Gak mlebu swarga wong sing duwe sak tetes sombong. Sombongi. Dicukur brewok, hukumnya napa? Makruh. Memanjangkan hukumnya sunnah. Wonten sing ngomong hukumnya wajib. Kita mengatakan enggak, sunnah. Intinya jangan tasyabuh dengan Yahudi dan Nasrani yang ketika itu mencukur. Intinya ditasyabuh. Bukan intinya dijenggot. Ya gak mungkin pisan. Malaikat, fulan lebokno neraka napa? Gak ono jenggote. Kan gak mungkin. Lho kadang zaman sakniki sing cingkrang ya kok sombong. Niki sing luwih medeni iku. Nek kula kali sampean kedawan sombong masuk akal. Lah niki wis cingkrang sombong lak luwih nemen iki wong-wong. Maka daripada itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus istiqomah dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, para masyayikh kita. Saya beberapa saat yang lalu, berapa tahun yang lalu diundang ke Tambak Beras. Kalau nggak salah pesantrennya Mbah Wahab Hasbullah. Saya bertemu dengan cucu atau anaknya yang satu-satunya itu. Beliau cerita kepada saya, ketika Mbah Wahab dulu beliau ke DPR Jakarta, kemudian diminta untuk doa. Begitu MC mengatakan kepada
Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Niku yang pertama langsung dilakukan beliau adalah serban niku dicoplot langsung karo imam. Serbanan sih. Sunnah Nabi Muhammad beliau hidupkan. Serbanan dulu baru beliau ke depan dan berdoa. Nah niki. Lah serban saiki wis ditinggalno. Akhirnya yang serbanan orang lain. Lah orang awam ini akhirnya menyangka sing serbanan, sing cingrang, sing jenggotan iki sing bener. Akidahe keliru wong-wong iku. Kita yang bener akidahnya, tapi kita yang tinggalkan sunnah Nabi Muhammad. Maka itu saya mohon para santri-santriwati untuk istiqomah di dalam sunnah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kewajiban kita pertama kepada Nabi Muhammad, yang pertama adalah taat kepada Rasulullah, yang kedua cinta kepada beliau. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nggak sempurna iman kalian sebelum bisa mencintai aku lebih dari mencintai orang tuanya, anaknya, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Kemana cinta Nabi Muhammad dari hati kita? Kula kali panjenengan niki kudu tanglet. Sampai di mana kecintaan kita kepada Rasulullah? Kita ini sudah diremut dalam hati kita, kecintaan sama Nabi posisinya sudah diambil sama artis-artis. Diambil dengan pemain bola, pemain arek nom-nom niki Masya Allah. Ditanya Rasulullah anake piro gak ngeruh. Takon Ronaldo radhiyallahu anhu iku paham manakibe kabeh apal. Pemain bal-balan niku Masya Allah apal sedoyo, artis niku apal sedoyo. Tapi Nabi Muhammad mereka enggak kenal. Kewajiban kita untuk kenal siapa Nabi Muhammad, siapa ayahnya, siapa kakeknya, nasabnya, lahir di mana, meninggal di mana, apa sunnahnya, siapa istrinya, semua kita kenal sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai hati kita ini diambil posisinya oleh orang-orang yang na'udzubillah seumur hidup kadang gak pernah sekalipun sujud kepada Allah. Anak kula kali panjenengan fotone artis dipasang di omahe, fotone pemain bal-balan. Loh, bukankah Rasul bersabda menungso niku mangke dikumpulaken kali sinten sing dicintai? Siapa yang dia dicintai di dunia, dia akan kumpul di sana. Nek sing seneng bal-balan, engko di kuburan kuapok kon digapraki malaikat. Nih, sing seneng penyanyi dangdut suka ngebor-ngebor, engko di kuburan kon dibor ndasmu mbek malaikat. Cintai Nabi Muhammad, untung dunia akhirat. Minta sama Allah. Makanya Al-Imam Sya'roni wirite niku napa? Wirite mantun sembayang niku napa? Nek kula kali panjen astagfirullah, asyhadu alla ilaha illallah syarikalah. Beliau lain. Wirite napa? Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilaina. Ya Allah, tambahlah kecintaanku kepada Nabi Muhammad dan tambah kecintaan Nabi Muhammad kepadaku. Wirite Imam Sya'roni. Jaluk be Gusti Allah terus tambah dalam hatiku cinta kepada Rasulullah. Orang-orang dulu Masya Allah hadirin kedanan be Kanjeng Nabi. Enggak lelakinya, enggak perempuannya. Nasibah Al-Ansariyah, wong wedok jenenge Nasibah Al-Ansariyah. Ketika umat Islam pulang dari peperangan, sing ditakokno pertamane Kanjeng Nabi, "Mana Rasulullah?" Kono ojo takon Kanjeng Nabi, "Bojomu mati." Wis buahno mati. Bojo mati iso golek maneh. Anakmu mati, ya wis gak apa-apa iso golek gawe maneh. Yang saya pertanyakan, mana Rasulullah? Alhamdulillah Rasulullah selamat hidup. Hari ini tunjukkan, saya mau lihat dulu.
Ketika Rasulullah datang langsung beliau bergembira, istabsyarat bi ru'yatin Nabi, bahagia melihat Rasulullah, kemudian mendekat dan berkata, "Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah." Kanjeng Nabi, semua musibah kecil buatku kecuali musibah yang menimpamu ya Rasulullah. Cinta sampai seperti itu. Bagaimana kita cinta dengan Nabi Muhammad? Niki bulan Maulid niki. Ayo, ini bulan paling tepat untuk mengajarkan anak-anak kita cinta dengan Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya niki momen yang tepat Rabiul Awal. Di majelis-majelis Maulid manapun bawa sejarah Nabi Muhammad, khususnya para alim ulama, para kiai nggih. Nek bulan Maulid ngoten niki critakno Kanjeng Nabi. Ojo diceritakno calon nomor 1, calon nomor 2, gak perlu. Iki bulan Maulid kenalno Kanjeng Nabi. Kampanye no Rasulullah agar cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kewajiban kita kepada Nabi Muhammad adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aktsiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri, nurun ala sirat, wa nurun fil jannah. Perbanyaklah kalian sholawat kepadaku, karena sesungguhnya sholawat kepadaku cahaya nanti di kubur, cahaya ketika di sirat, jembatan Siratul Mustaqim, dan cahaya ketika masuk surga bersama Nabi Muhammad. Masya Allah, sing akeh sholawat. Bulan iki bulan sholawat dumateng Kanjeng Nabi, minimal sedina 200 sholawat. Nggawa tasbihan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, paling afdole sholawat Ibrahimiyah sing teng sholat. Selanjutnya sholawat opo ae, semuanya baik selama bersumber dari orang yang soleh. Sholawat yang banyak, sholatun nariyah, sholawat nopo niku, sholawatun nur dan lain-lain sing diapalno sholawat niku dibaca di bulan Maulid untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Wong nek cinta dengan sesuatu pasti akan mengulang-ulangi dan memperbanyak menyebut sesuatu tersebut. Nek sing seneng donya, ngomongin donya tok gak entek. Sik ngomongin jabatan, ngomongin politik tok gak mari-mari. Tapi nek sing seneng mbek Kanjeng Nabi, sholawat dateng Kanjeng Nabi lan cerita sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing kathah sholawat nggih. Niki bulan sholawat kali Kanjeng Nabi. Sholawat niki untung dunya, untung akhirat. Ulama dawuh teng dunya untung, salat sholawat sepisan, man shalla alayya sholatan wahidah ghudiyallahu mi'at hajah. Wong sing sholawat sepisan 100 hajatnya dikabulkan. Sampeyan nggawa bolpen mbek kertas rinio sholawat sepisan niku sampeyan tulis hajatmu apa? Bapak-bapak niki tulis kabeh hajat kula rezeki lancar, hajat ngene. Tulisin kabeh Pak hajate sampean. Wonten sing hajate ya Allah kula kepengin rabi maneh ya Allah. Sing bojone ibu-ibu hajate ya Allah mugi-mugi bojoku gak payu ya Allah. Ini malaikate bingung sing dituruti sing ndi. Nggih. Hajat sampean begitu banyak, itu dengan satu sholawat. Bagaimana dengan berulang-ulang sholawat kepada Nabi Muhammad. Di dunia, ketika mau meninggal dunia, diriwayatkan orang yang hidup di dunia banyak sholawat, niscaya ketika sakratul maut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendampingi malaikat Israel dalam mencabut nyawanya. Oh, saking gantengnya Nabi Yusuf, wong wedok ning ngetok drijine gak krasa. Saking gantengnya Nabi Yusuf, gak krasa. Setelah lewat baru, ya Allah, drijuku putul. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Lah padahal Yusuf niku mendapatkan jamal keindahan Rasulullah hanya percikan keindahan Rasulullah. Lah Rasulullah kenapa kok perempuan gak ada yang terpotong? Nabi Muhammad punya 2, jamalun wa jalal. Mempunyai keindahan ganteng mbek wibawa. Wibawa ini niki lho senggare wong nunduk. Ahli sejarah mengatakan syama'il Nabi Muhammad
Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang indahnya wajah Nabi itu semuanya adalah sahabat yang muda-muda. Kalau sahabat yang tua nggak ada yang meriwayatkan. Kenapa? Mereka nggak mampu memandang wajah Nabi Muhammad. Makanya yang meriwayatkan Sayyidina Anas, kan anak kecil kan kono. Anak kecil kan dia itu nggak tahu kalau dirinya kurang ajar. Nih, kadang-kadang jenggotnya bapaknya ditarik-tarik. Bapaknya ya gak ngamuk wong sik cilik. Coba lek gede lek gak ditunjeki ngono nggih. Sayyidina Anas itu yang meriwayatkan keindahan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia masih kecil. Yang lain gak mampu melihat Rasulullah karena ada jalal, kewibawaan yang ada pada Rasulullah. Makanya gak jadi fitnah. Kata ulama, kita umat Nabi Muhammad cinta kepada Rasul dan senantiasa bersolawat. Ruh Nabi Muhammad menyertai malaikat Israel ketika dicabut nyawa. Yang namanya nyawa ketika dicabut niku sakit loro koyo wedhus dikuliti. Tapi gak kroso nek ambek mandeng wajah Nabi Muhammad. Sebagaimana tidak terasanya para wanita mereka memotong tangannya ketika memandang wajah Nabi Yusuf yang punya sepercik keindahan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi pas sakaratul maut berkat sholawatan Kanjeng Nabi hadir di tengah-tengah kita. Amin Allahumma. Ketika meninggal dunia dalam Fathul Mu'in disebutkan wong nek sedo teng kuburan Rasulullah bersabda, siapa saja yang di dunia man aktsara minas sholati alayya fid dunya amarallahu jami' makhluqatihi antastaghfir lahu ba'da mamatih. Sedaya makhluke Gusti Allah perintahkan istighfar kepada orang yang suka sholawat di dunia. Terus melebet teng kuburan, godong-godongan niku istighfar. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan berkat sholawat. Ketika dibangkitkan Rasulullah bersabda, loh coba toh kula kali panjenengan niki. Umpane men wonten ulama teng Lirboyo sing mburi-mburi badhe salaman lho repot. Mana mungkin apa meneh sing teng jaba kepengin salaman ambek ulama niku lha repot ta. Lah wong sakmene akeh wong 10.000 ulamane siji. Carane salaman piye? Harus di depan. Kalau yang duduk depan punya kesempatan salaman, yang belakang nggak bisa. Terus carane lungguh ngarep ketika nanti kita di mahsyar. Miliaran manusia kumpul lakone mek siji Kanjeng Nabi Muhammad. Semua orang datang kepada beliau. Semua ingin dekat kepada beliau. Napa saged? Lah wong 10.000 tok niku lho kula kalih panjenengan mboten saged salaman napa meneh wong 10 miliar. Napa saged salaman kalih Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi maringi bisyarah kabar gembira. Napa kabare? Aqrab kubukum minni manzilatan. Dalam riwayat majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Yang duduknya paling depan, paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Mereka orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian masuk surga. Dalam riwayat di Fathul Mu'in juga disebutkan. Dalam hadis mengatakan, aktsarukum azwajan fil jannah, aktsarukum alayya sholatan. Sing paling akeh bojone ndek swarga, sing paling akeh sholawatan ndek donya. Makanya kalau wedi rabi maneh sholawatono sing akeh. Kesempatan di dunia nggak dapat, kesempatan di akhirat insya Allah angsal semua kemuliaan berkat Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan niki sekarang kewajiban kita 3, taat kepada beliau, cinta kepada beliau, perbanyak sholawat kepada beliau. Mugi-mugi malam 1 Rabiul Awal ini menjadi malam paling berkah untuk kita umat Nabi Muhammad. Dan mugi-mugi sholawat yang tadi kita sama-sama dengarkan. Ini kesana hiburan doa hadirin. Ngapunten ini kesana hiburan. Bukan hiburan, ini sholawatan. Cuman cara penyampaian sholawat itu dengan dakwah caranya macam-macam. Goro-goro sholawatan model Habib Syekh, model Sabian niki kula terima kasih. Sebab nopo? Kathah wong-wong sing biyen niku padha dangdutan berubah jadi sholawatan. Niki adalah cara berdakwah yang baik. Akan tetapi saya ingatkan kembali, kalau membuat sholawatan, tolong kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, kitab yang namanya At-Tanbihul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat dibaca.
Ojo solawatan kok lanang wedok campur, haram kata Mbah Hasyim Asy'ari. Ojo solawatan terus joget-joget di mburi. Ini kayak ngundang goyang patah-patah ya. Nih, gak boleh, haram, gak pantas untuk Rasulullah. Nih, juga gak boleh dengan minuman keras dan lain-lain dan segala mungkar tidak diperkenankan. Niki diperhatikan betul agar insya Allah betul-betul majelis kita membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki ingkang saged kula sampai akan mugi-mugi barokah lan mugi-mugi manfaat, mugi-mugi nambah kecintaan kula lan panjenengan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi para masyayikh, para ustadz, ustadzah, para bunyai, para kiai semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah, membawa dan menuntun umat Nabi Muhammad ke jalan yang diridhoi Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak. Allahumma iftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam wa su'ud waj'alna min ahlil wafa' bil uhud warbutna rabtan la yanhal bi sahib magamil mahmud. Allahumma ya Allah, ikatkan hati kami dengan Nabi-Mu Muhammad, dekatkan kami dengan Rasulullah di dunia, ketika dikubur, di alam barzakh, di mahsyar dan di surga pun kami dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan mata kami memandang beliau Rasulullah, muliakan tangan kami untuk mencium tangan beliau Nabi Muhammad, muliakan jasad kami untuk berdekatan dan memeluk Rasulullah. Ya Allah, apabila kami Kau kumpulkan di telaga Nabi Muhammad, kami ingin mencicipi minuman segar haud dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Kau kumpulkan kami untuk Kau menerima doa kami. Kau beri ilham kepada kami untuk hadir di majelis ini, bukan untuk menolak kami, tapi ingin untuk memberi kepada kami. Maka berikan kepada kami yang terbaik dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami, anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, orang tua kami denganmu dan Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Jadikan kami pencinta Nabi-Mu Muhammad, jadikan kami orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah Nabi Muhammad. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang menyejukkan hati Nabi Muhammad, membanggakan hati Nabi Muhammad kelak nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, apabila kami maksiat kepadamu, selain ini membawa murka-Mu adalah memalukan Nabi Muhammad. Rasul-Mu Nabi Muhammad telah menjanjikan ingin membanggakan umatnya di hadapan para nabi dan rasul. Jangan sampai kami, anak-anak kami, turunan kami membuat malu hati Nabi Muhammad, membuat sedih hati Nabi Muhammad dengan kemaksiatan kepadamu dan Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, di tangan-Mu hidayah, di tangan-Mu taufik, percikkan taufik dan hidayah tersebut kepada kami dan turunan kami sampai yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah, jadikan kami, khususnya negeri kami Indonesia, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang sejahtera dan membawa ridha Allah. Angkat kemaksiatan dan kemungkaran di tengah-tengah kami ya Allah, gantikan dengan kecintaan dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami mengadahkan tangan kami meminta, apabila Engkau tidak mengizinkan, Engkau tidak akan memberatkan lisan kami dan tangan kami untuk memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau keluarkan kami dari majelis ini dengan tangan kosong. Kabulkan semua hajat kami, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan, hajat dunia dengan husnul khatimah, hajat akhirat dengan Kau kumpulkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta radin anna, dan Kau ridha kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muhawwil al ahwal, hawwil halana wal muslimina ila ahsanil hal. Wa'afina wa iyahum min ahwal ahli dhalal wa raggina maraki ahli rijalil kamal. Rubah keadaan kami, keluarga kami kepada keadaan yang lebih Kau ridhai ya Allah.
Rubah keadaan negeri kami menjadi keadaan yang lebih Kau ridhai ya Allah. Rubah keadaan pemimpin-pemimpin kami menjadi orang-orang yang Kau ridhai ya Allah. Rubah keadaan para ulama kami, para kiai kami, para habaib kami menjadi keadaan yang lebih Kau ridhai ya Allah. Pandangan-Mu kepada kami melalui maulid Nabi-Mu Muhammad. Allahumma ya Allah, berkat 1 Rabiul Awal yang malam ini kami menikmatinya, kabulkan semua permintaan kami ya Allah. Terima semua permohonan kami ya Allah. Jangan Kau tolak permintaan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.